Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ridho Nur Aulia dengan NIM 243644026. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan transformasi AFNI pada telemetri. Nah, di sini transformasi AFNI itu turunan dari transformasi linear, yaitu transformasi AFNI itu ada transformasi linear dan beberapa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari transformasi ini dan penjelasan-penjelasan yang akan dilanjutkan ke dalam bidang terutama pada bidang 3D modeling ini atau penerbangan lebih tepatnya ya saya berfokus. Nah, di latar belakang ini kenapa transformasi AFNI ada perluasan dari transformasi linier yang menambahkan yang hanya menambahkan translasi atau perpindahan dari kita bisa bilang adalah hal ini penting dalam sistem kontrol robotika, visual, 3D, dan 3D. Relevansinya dalam sistem telemetri pesawat berbasis IoT penggunaan ESP32 terletak pada kemampuan untuk menghubungkan transformasi linier dan AFNI serta penerapan dalam visualisasi 3D berbasis web untuk memahami integrasi sensor secara real time. Nah, di sini transformasi linear dan AFNI. Nah, transformasi linear itu memetakan vektor, mempertahankan sifat linearitas dengan representasi penggunaan perkalian matriks. Nah, di sini ada transformasinya, ada dua, ini satu X dan sumbu X dan Y. Nah, di sini ada pemetaan garisnya, ini dalam bentuk dua dimensi, ada tiga dimensi, dua dimensi, dikalikan akan menjadi seperti ini. Dia itu tuh dibilang itu pertanyaan linearitas ya, yaitu mempertahankan sumbu 0,0 atau sumbu awal mereka terbentuk itu 0 di sini. Dia itu tidak berpindah tapi cuma dia itu berotasi dan berevolusi. Dia itu tidak berpindah, cuma berputar atau berotasi. Nah, sedangkan transformasi AFNI ada transformasi yang perluas transformasi linear dengan menambahkan transaksi, memungkinkan representasi yang kompleks pada ruang. Nah, di sini ada contoh gambar. Dia itu ada bunga di sini. Nah, tapi bunga itu tuh dan bergerak dan berotasi dia di sini. Nah, ini titiknya ini berbeda. Titiknya ini masih sama, tapi bunga inilah yang bergerak. Nah, ini adalah yang dinamakan transformasi AFNI. Nah, saya akan sebelum kita lanjut ke transformasi AFNI, kita terlebih dahulu apa sih itu transformasi linear? Transformasi linear ada pemetaan T, V jadi T apa T, V dari W antara dua ruang yang memenuhi dua ruang aksomi aditivitas T, U tambah V ada dua ruang yang bisa menjadi dua ruang. Nah, homogenitas atau skalarnya itu T, C, U ya. Apabila ada skalar dalam suatu vektor, kita bisa mengeluarkannya juga. Aksominya didapat digabungkan apabila seperti ini bisa digabungkan TCU tambah DV sama dengan CTU tambah DTV. Nah, di sini. Nah, rumus umum atau saya gampangnya supaya saya bisa merepresentasikan secara matriks itu adalah Rn atau R pada ruang itu sama dengan Rm dalam ruang dan matriks A berukuran M kali N, maka setiap vektor R adalah bilangan R pangkat itu R dalam ruang N. Nah, fungsi T, X sama dengan AX. A ini adalah representasi dari transformasi linear. Pada contoh transformasinya adalah rotasi di ruang yang berdimensi 2 pada sudut theta R theta cos min sin theta cos theta. Nah, skalanya itu dalam pembesaran X dan Y adalah faktor KX KX dan KY, skalarnya itu bisa diperbesar dari KX dan KY pada dua sisi ini. Nah, habis itu sifat-sifat yang perlu kita ketahui adalah eh, T0 sama dengan 0, vektor 0 dipetakan ke 0. Nah, ini yang saya sebut kelinearitasan pada transformasi linear.
Nah, sedangkan T min V sama dengan min TV. Nah, ini mempresentasikan bagaimana linearitas dari transformasi linear. Nah, kombinasi linear dipertahankan jika ada bilang itu jika V sama sigma I skalar I VI, maka TV sama dengan skalar I CV TV. Apa jadi apa nama tuh persamaan TV. Nah, itu kan ada peta dari berbasis baku EI, EN, A, T, E1, T2 sampai Tn. Kolom-kolom matriks dari gambar faktor basis. Nah, ini tentu singkat dari transformasi linear adalah eh, persamaan ruang dimensi 3 menjadi ruang dimensi 2 diberikan T, X, dan Y, X, Y ada bisa dilihat ada apa ruang dimensi 3 menjadi ruang dimensi 2. Ini ruang dimensi 2 karena dari ini X tambah 2Y, 2X min 3Y, maka matriks terhadap basis baku atau 1, 2, 2, 0, 0, min 2. Sama kayak seperti ini. Ruang tapi di sini tuh kebalik ruang 3 dari 2. Ini ruang 3 sama 3 ya? Masih. Jadi seperti ini. Hampir sama. Oke, kita lanjut ke transformasi Afni. Sebelum kita tahu itu apa sih transformasi Afni? Transformasi Afni adalah pemataan bentuk persamaan TX sama dengan AX tambah B, di mana A-nya ini adalah bagian dari linear, pada linear yang kita transformasi linear sebut, dan B adalah vektor transisi. Nah, intinya itu transformasi Afni ini tambahan dari linear ditambah transisi gitu. Nah, hubungannya transformasi linear adalah apabila jika B sama dengan 0, Afni menjadi transformasi linear, TX sama dengan AX. Dalam bentuk maksud dari ini adalah jika ada suatu bidang yang bergerak yang hanya berputar saja, maka itu yang bisa kita sebut adalah transformasi Afni. Transformasi linear karena dia itu tidak berpindah. Sedangkan kalau transformasi linear itu dia itu harus bergerak dalam satu titik, tapi dia itu tidak boleh berpindah. Nah, transisi membuat transformasi ini tidak memenuhi syarat linearitas T0 sama 0. Nah, inilah kenapa saya sebut T0 sama 0, artinya dia itu transformasi linear itu dia itu tidak berpindah, cuma dia itu bergerak secara poros atau dia itu cuma berotasi aja gitu. Nah, sifat yang bisa dipertahankan atau tidak, yang bisa dipertahankan dari transformasi Afni itu adalah kesejajaran garis, rasio pembagian segmen. Nah, ini transformasi Afni bisa dikatakan apabila AX ini tidak bergerak sama sekali, masih bisa disebut karena B-nya harus bergerak. Nah, yang tidak bisa dipertahankan dari transformasi Afni adalah panjang dan sudut dan titik asal. Nah, yang sudah sebut ini titik dari transformasi Afni ini adalah B, adalah vektor transisi. Maka titik asalnya akan pasti berbeda. Berbeda dengan transformasi linear yang dia itu mewajibkan dia itu titik asal atau sama dan titik panjang dan sudutnya itu tetap masih menyamai dengan transformasi linear. Nah, habis itu transformasi ini ada representasi dalam bentuk homogen. Ini digunakan dalam bentuk komputasi atau pemrograman. Dengan koordinat yang kita tulis itu linearitas, ada B itu transisi 01 X min 1 AX tambah B min 1. Nah, ini membuat transisi dapat dipresentasikan sebagai perkalian matriks tunggal. Nah, karena T E1 tambah dengan A E1 tambah B, maka kolom E1 ke 1 dari A adalah kolom I A sama dengan T E1 min B dengan T E1 dalam bentuk T0 dan B T0, jadi tidak digambarkan dari titik asal. Catatan Anda harus menggunakan basis baku dalam merumus ini ya. Harus pakai basis baku. Nah, contoh soalnya adalah diberikan suatu persamaan
dua dimensi adalah 2x min y tambah 3 x tambah y min 1. Jadi maka A-nya itu adalah 2 min 1 1 1 dengan B adalah 3 perpindahannya adalah 3 min 1. Nah, di sini adalah verifikasi singkat. Sebentar. Ada ruang E 3, E1, T. Nah, ini untuk bagaimana cara kita memindahkannya gitu. Oke, kita lanjut ke bentuk implementasinya. Di sini saya pakai telemetri dulu gitu, untuk dalam bidang penerbangan untuk kita mengetahui bagaimana transformasi AFNI ini bekerja pada bidang, terutama bidang pesawat ya, adalah aplikasi yang telemetri. Ada data sensor dari perangkat giroskop dan akselerometer yang sangat vital untuk visualisasi 3D yang akurat dalam sistem telemetri. Microcontroller SP322 memainkan peran krusial dalam mengkonversi data ini jadi koordinat visual dalam aplikasi berbasis web. Integrasi ini mendukung pemahaman yang lebih baik tentang orientasi dan attitude, sehingga meningkatkan fungsionalitas sistem telemetri pesawat berbasis IoT menggunakan real-time dan algoritma tingkat lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana saya mengimplementasikan transformasi AFNI, kita perlu tahu dulu nih karena dalam bidang penerbangan itu kita tidak menggunakan X, Y, dan Z. Melainkan kita menggunakan transformasi Euler terlebih dulu. Dia itu koordinat titik 3 dimensi yang sama, tapi dia itu berbeda karena pandangannya itu tuh pada bidang yaw, pitch, dan roll. Ada penggunaan. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena dalam penerbangan kita itu berfokus pada titik seperti simulasi gamma, theta, dan yaw, pitch, and roll ini berbasis pada sistem sudut. Kayak di sini saya perubahan sudut 90 derajat di gamma, perubahan theta di 45 derajat, dan ini perbelanjaan membantu untuk kombinasi rotasi ini mengenai pesawat dan dalam ruangan tersebut gitu. Nah, setelah kita mengetahui transformasi, kita juga harus mengetahui transformasi homogen. Yang transformasi AFNI homogen menggabungkan rotasi dan transisi, memungkinkan transisi yang mulus dalam ruang 3 dimensi dengan memanfaatkan koordinat homogen. Ini koordinat homogen ya. Dalam ini tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk matriks terpadu. Pendekatan ini menyederhanakan perhitungan yang diperlukan visualisasi data secara waktu nyata, khususnya pada aplikasi telemetri, sehingga pemetaan data dan sensor ke koordinat visual dalam antarmuka berbasis web dengan ini jadi efisien. Nah, habis itu kita lanjut deh. Setelah kita memahami apa itu transformasi eugen, transformasi homogen untuk bisa diimplementasikan dalam bidang penerbangan, kita kembali lagi ke implementasinya. Implementasi SP2 di sini saya menggunakan giroskop dan akselerometer adalah MPU 6050, dan untuk altitude-nya saya menggunakan BMP 280 untuk ketinggian. Nah, kalau kita kembali ke sini, ini transformasi AFNI. Di sini kita bisa melihat MPU 50 ini berfokus pada AX, dan B ini adalah BMP 280 atau barometernya untuk mentinggi ketinggiannya gitu. Nah, dalam proses saya mencoba, ada beberapa kelebihan dan keterbatasan dan performa yang patut dipertanyakan di sini adalah kelebihannya ini sistem ini melawan komputasi yang ringan ideal untuk perangkat emblem yang efisiennya yang tinggi. Nah, ini kenapa saya melakukan kelebihan dalam komputasi yang ringan, karena penggunaan MPU 50 dan barometer ini sangat minim dan tidak makan banyak energi yang sangat diperlukan. Nah, keterbatasan adalah tantangan untuk termasuk gimbal lock dan kesalahan drifting sensor yang dapat mengganggu akurasi data. Nah, setelah saya mencoba, banyak sekali kesalahan yang diberikan terutama pada MPU 6050 karena
ketika saya hanya diem saja, dia tuh masih tetap aja gerak gitu. Nah, ini adalah keterbatasannya yang patut kita perhitungkan. Nah, performanya itu sistem ini membutuhkan latensi di bawah 100 millisecond dengan throughput ada 10 sampai 15 kilobit per second, mempertahankan visual real time yang stabil. Nah, setelah ini karena itu saya sudah ada beberapa, ini masih project dari SP32 web server. Ini bahan-bahan yang saya gunakan. Oh ya, sama satu lagi tuh dia itu ada board. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ridwan Aulia dari Universitas Negeri Padang dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2436406. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari sebuah eh, transformasi linear dan linear, lebih tepatnya dari transformasi AFNI. Dia itu apa sih transformasi ini bisa diimplementasikan di web server, atau kita bisa di kanan saya ini ada sebuah ini web atau 3D model yang kalian bisa lihat di sini. Saya menggunakan ada dua, itu ESP32, MPU60 dan barometer. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh bagaimana saya bisa gerak-gerakan nih. Dan kalau saya naikkan dia itu naik gitu altitude, dan kalau saya turunkan dia berangsur turun. Di sini kita lihat dia berangsur turun dia tuh jadi 6, 5, 2, 1. Nah, itu oke. Oke, saya akan lanjut aja menjelaskan kalau saya gerakan nih. Oke, kalian bisa lihat di sini ada namanya itu roll, pitch, dan yaw. Nah, ini bagaimana itu sebuah objek itu berotasi atau bergerak. Roll itu dia itu nozzle, dia itu naik turun atau depan belakang. Sedangkan kalau yaw itu, kalau pitch itu tuh dia itu kiri kanan, bagaimana dia itu berkiri kanan. Dan kalau yaw itu tuh dia itu kalau objek itu dia berputar. Nah, di sini saya akan menjelaskan AFNI itu, transformasi AFNI itu berketergantungan pada transformasi linear. Nah, bedanya transformasi AFNI dan linear, dia itu transformasi AFNI dia itu membutuhkan satu variabel baru, yaitu altitude, atau enggak kalau di sini altitude, atau enggak ya sebenarnya itu perpindahan. Nah, perpindahan itu bisa itu kalau linear dia itu hanya di satu tempat dan dia itu tidak bergerak, dia itu hanya berotasi atau berputar-putar saja gitu, mau depan ke belakang, kiri kanan, berotasi diri sendiri. Nah, sedangkan kalau AFNI dia itu berputar dengan dia itu dia itu jalan kiri kanan, ada perpindahan gitu. Mau depan belakang, kiri kanan, mau nyerong kayak gimana. Nah, itu AFNI itu. Nah, perbedaan cuma satu doang. Kalau AFNI itu ada perpindahan, kan kalau linear itu tidak. Dia itu tetap diam gitu. Nah, di sini saya mengimplementasikannya dan membawanya ke dunia digital. Bagaimana yang saya lihat yang kalian bisa lihat di bawah ini, SP32, MPW60 dan barometer bisa ada kalian berpengaruh terhadap ini gitu. Jadi kalau saya naikkan, nah itu kalau kayak saya naikkan, seharusnya dia itu tidak berubah gitu pitch jauhnya, tapi di sini karena sensitivitasnya tinggi sekali, jadi bisa berubah-ubah. Kalau seperti itulah. Oke, mungkin penjelasannya itu bagaimana transformasi AFNI dan transformasi linear itu bisa dikembangkan di dunia teknik elektro, untuk bagaimana sebuah orang awam bisa mengetahui dari jarak jauh bagaimana sebuah objek itu berpindah atau enggak, dia itu kondisi objek tersebut itu berapa derajat kemiringannya, dan bisa diukur tolak ukurnya dengan mereka dengan cepat dan baik gitu ya. Oke, dengan segitu saja. Dengan saya Ridwan Aulia pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, setelah kita memahami adalah kesimpulan dari yang kita pelajari adalah transportasi AFNI adalah jadi pondasi matematis utama dalam pemantauan telemetri dan visualisasi 3D. Dengan implementasi yang efisien pada sistem SP32, konsep-konsep AFNI dapat diaplikasikan untuk pemantauan orientasi pesawat secara real-time, integrasi teori aljabar linier dengan sistem IoT, perangkat emblem untuk potensi yang besar untuk pengembangan tingkatan lanjut dalam bidang teknologi. Nah, terutama dalam bidang teknik elektro, ini transformasi linier dan AFNI ini tuh sangat bagus kayak untuk bidang penerbangan, bidang ruang angkasa dan giroskop. Nah, yang terutama itu pada bidang giroskop atau keseimbangan karena transformasi ini bekerja pada bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, mungkin untuk dari saya Ridho Nolia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.